Bapak John Manalif di Holland. Pertanyaannya seperti ini, Pastor. Penduduk kota Sodom dan Gomora yang jahat telah dihukum dengan api yang turun dari Allah. Apakah mereka nanti untuk kedua kalinya akan dibakar dalam api neraka setelah masa 1000 tahun? Silakan pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan dari Pak Manalif di Holland. Shalom Pak Manalif. Pak Manalif tentu sudah membaca di dalam Alkitab, dalam Wahyu pasal yang ke-20, tentang masa 1000 tahun itu, dan di akhir dari masa 1000 tahun itu, demikian Wahyu pasal yang ke-20, ayat yang ke-9, 10, menyatakan bahwa akan ada api yang turun dari langit dan membinasakan orang-orang yang jahat, termasuk membinasakan iblis itu sendiri. Coba kita baca lagi apa yang dituliskan dalam Wahyu pasal yang ke-20. Kita mau baca mulai ayat yang ke-5. Wahyu 20 ayat yang ke-5. Nanti kita lanjutkan juga ayat yang ke-6, lalu ayat yang ke-7. Wahyu 20 ayatnya yang ke-5. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun ini. Inilah kebangkitan yang pertama. Berbahagia. Terima kasih sampai di situ dulu. Jadi disebutkan ada kebangkitan yang pertama. Kebangkitan yang pertama di mana orang-orang mati yang lain itu tidak bangkit pada kebangkitan yang pertama, dan mereka akan bangkit nanti di akhir dari masa 1000 tahun itu. Jadi kebangkitan yang pertama adalah kebangkitan sebelum masa 1000 tahun. Tapi ada orang-orang yang tidak akan bangkit pada saat itu, pada kebangkitan pertama. Tapi nanti setelah masa 1000 tahun. Kita lanjutkan ayat yang ke-6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Terima kasih. Di sini disebutkan tentang orang-orang yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama itu disebut berbahagia. Mereka berbahagia. Kenapa mereka berbahagia? Karena mereka tidak akan mati dua kali. Dikatakan kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Ada yang hanya meninggal, ada yang sudah meninggal tapi satu kali, lalu kemudian ia dibangkitkan oleh Tuhan, sebagaimana yang dikatakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14-17, pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ia dibangkitkan. Itulah kebangkitan yang pertama. Kebangkitan dari kematiannya pada waktu dia ada di atas bumi, karena ia sakit, karena mengalami kecelakaan, dan hal-hal yang lain. Tapi kalau ia meninggal dalam Kristus, ia akan dibangkitkan. Demikian kata firman Tuhan. Nah, itulah kebangkitan yang pertama. Orang-orang yang mendapatkan bahagian dalam kebangkitan yang pertama itu disebut sebagai berbahagia, dan mereka tidak akan mengalami kematian yang kedua. Kematian yang kedua ini kapan terjadi? Kematian yang kedua ini terjadi juga di akhir masa 1000 tahun itu. Di mana di akhir masa 1000 tahun itu ada kebangkitan dari orang-orang mati yang lain, yang tidak bangkit pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Mereka lah orang-orang yang mati tidak di dalam kebenaran, tidak di dalam percaya atau iman kepada Yesus. Menurut Alkitab, tidak mati di dalam iman. Dan mereka itu mati di dalam kejahatan. Mereka akan bangkit setelah masa 1000 tahun. Lalu kita baca bagaimana digambarkan fenomena itu terjadi di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Silahkan. Ayatnya yang ke-7.
Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Ayat yang ke-9. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan pada waktu mereka mati karena dihanguskan oleh api yang turun dari langit, itulah maut itu, itulah kematian yang kedua itu. Jadi, kalau orang-orang Sodom dan Gomora sudah mati, ya mereka sudah mati satu kali. Nanti waktu Tuhan Yesus datang, mereka tidak akan dibangkitkan pada kedatangan Yesus. Jadi mereka akan dibangkitkan di akhir 1000 tahun, tetapi mereka akan mengalami kematian yang kedua. Yang saya mau tekankan adalah Alkitab mengajarkan bahwa ada orang yang akan mengalami kematian yang kedua. Jadi dia mati 2 kali. Dan kematian yang kedua itu adalah kematian yang tidak ada kebangkitan lagi. Itulah maut, kematian yang kedua di akhir masa 1000 tahun itu. Itulah yang Alkitab katakan. Paling tidak dari apa yang kita baca di Wahyu pasal 20 ayat 5 sampai ayat yang ke-9.